Umar bin Khattab lahir di Makkah sekitar tahun 584 Masehi, 14 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ia berasal dari Bani Adi, salah satu cabang suku Quraisy yang terhormat, meski bukan golongan paling kaya. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail, seorang yang sangat keras disegani dan dikenal tegas dalam urusan. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum, keluarga terpandang yang masih satu garis dengan keluarga Abu Jahal. Karena itu dari sisi nasab, Umar termasuk bangsawan Quraisy yang kuat kedudukannya. Sejak kecil, Umar tumbuh dalam lingkungan keras dan disiplin. Ayahnya mendidiknya dengan cara yang tegas. Umar kecil sering disuruh menggembala unta milik ayahnya di padang pasir yang panas. Dalam sebuah riwayat, Umar pernah berkata, "Aku biasa menggembala unta milik ayahku, dan ayahku adalah orang yang paling keras kepadaku. Jika aku lambat bekerja, ia memukulku." Didikan keras itu membentuk kepribadiannya menjadi tegas, berani dan tangguh. Namun di sisi lain, Umar juga tumbuh sebagai pemuda cerdas dan berpengetahuan. Ia termasuk sedikit orang Quraisy yang bisa membaca dan menulis, sesuatu yang langka di masa itu. Umar dikenal memiliki tubuh tinggi besar, berkulit putih kemerahan dan kuat secara fisik. Jika berjalan di antara orang banyak, kepalanya terlihat menonjol di atas mereka. Ia juga pandai berbicara, tajam berpikir, dan tegas dalam bersikap. Dalam masa mudanya, Umar sering dipercaya menjadi utusan Quraisy untuk menyelesaikan urusan penting antar kabilah, terutama dalam perundingan dan diplomasi. Hal itu karena kepandaiannya berbicara, kecerdasannya, dan keberaniannya yang tak gentar menghadapi siapapun. Umar bekerja sebagai pedagang. Ia sering bepergian ke Syam dan Yaman untuk berdagang. Dari pengalamannya itu, ia mengenal dunia luar Makkah dan banyak belajar tentang cara hidup berbagai bangsa. Perjalanan dagang itu pula yang membuat Umar memiliki pandangan luas dan kemampuan mengatur yang kelak sangat berguna ketika ia menjadi khalifah. Sebagai pemuda Quraisy sebelum Islam, Umar hidup mengikuti adat dan kepercayaan jahiliyah. Ia juga termasuk orang yang sangat membenci ajaran Islam di awal kemunculannya, karena menganggap Islam memecah belah persatuan Quraisy dan menentang tradisi nenek moyang mereka. Namun di balik sifat kerasnya, Umar memiliki rasa keadilan dan kejujuran yang tinggi, serta berpikir logis. Karena itu, ketika hidayah Allah datang, hatinya terbuka dengan cepat, dan ia menjadi salah satu pembela Islam terkuat sepanjang sejarah. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka, kaum Quraisy merasa marah karena Islam dianggap menghina berhala-berhala mereka dan mengganggu persatuan suku. Umar yang dikenal keras dan berani merasa bertanggung jawab untuk membela agama nenek moyangnya. Ia tidak sekadar membenci Islam di dalam hati, tetapi turun langsung menindas kaum muslimin. Ia sering ikut menyiksa orang-orang yang sudah masuk Islam. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Umar turut menyiksa budak perempuan Bani Makhzum yang telah beriman, sampai ia kelelahan memukul lalu berkata, "Aku berhenti bukan karena kasihan padamu, tapi karena aku sudah lelah." Sifat keras Umar membuat para sahabat Rasulullah selalu berhati-hati jika berpapasan dengannya. Nama Umar bin Khattab pada masa itu menjadi simbol ketakutan bagi para muslimin di Makkah. Puncak dari kebencian Umar terjadi ketika ia mendengar bahwa Rasulullah dan para pengikutnya telah semakin banyak. Maka ia berkata dalam hatinya bahwa cara terbaik menghentikan Islam adalah membunuh Muhammad.
Suatu hari ia berangkat dari rumahnya dengan pedang terhunus. Niatnya jelas, mencari dan membunuh Nabi Muhammad. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, salah satu orang yang sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Nuaim melihat wajah Umar yang marah dan bertanya, "Mau ke mana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab dengan nada keras, "Aku hendak membunuh Muhammad yang telah memecah belah Quraisy, menghina Tuhan-Tuhan kita dan mengubah agama nenek moyang kita." Mendengar itu, Nuaim berkata, "Sungguh engkau benar-benar tertipu, wahai Umar. Bagaimana mungkin engkau hendak membunuh Muhammad, padahal Bani Hashim tak akan tinggal diam. Sebaiknya engkau urus dulu keluargamu sendiri. Adik perempuanmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid sudah masuk Islam." Mendengar kalimat itu, Umar langsung marah besar. Ia berbalik arah menuju rumah adiknya sendiri dengan kemarahan yang meluap-luap. Dengan langkah cepat dan hati yang menyala oleh amarah, Umar menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid, yang juga termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Saat itu, di rumah mereka sedang ada Khabbab bin Al-Arat, sahabat Rasulullah yang datang untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha. Ketika Umar sampai di depan rumah, ia mendengar suara lantunan ayat Al-Quran dari dalam. Hatinya makin marah. Ia mengetuk keras pintu sambil berteriak, "Apa suara yang kudengar itu?" Mereka terkejut dan segera menyembunyikan lembaran mushaf yang mereka baca. Khabbab pun bersembunyi di sudut rumah. Umar masuk dengan marah dan berkata, "Apa yang kalian baca tadi?" "Aku dengar kalian mengikuti agama Muhammad." Sa'id menjawab dengan tenang, "Wahai Umar, bagaimana jika kebenaran itu memang bukan pada agamamu?" Umar murka, langsung meninju adiknya dan memukul Sa'id hingga keduanya terjatuh. Darah keluar dari wajah Fatimah, tapi di tengah amarah itu, Fatimah berdiri tegak dan berkata dengan tegas, "Wahai Umar, lakukan apapun yang kau mau. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami tidak akan meninggalkan agama ini." Ucapan itu membuat Umar terdiam. Ia menatap wajah adiknya yang berdarah, namun tetap kukuh mempertahankan keimanan. Hatinya mulai tersentuh. Setelah agak tenang, Umar berkata, "Tolong berikan tulisan yang tadi kalian baca itu. Aku ingin membacanya." Fatimah menolak. "Engkau najis, wahai Umar. Tidak boleh menyentuh lembaran Al-Quran kecuali orang yang suci. Mandilah terlebih dahulu." Umar pun mandi. Setelah itu ia mengambil lembaran yang berisi surah Taha, lalu mulai membaca, "Tauha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu turunan dari Zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Quran Surah Taha ayat 1-4. Setiap ayat yang ia baca terasa menyentuh hati dan mengguncang jiwanya. Air matanya mulai menetes. Ia merasa ayat-ayat itu bukan perkataan manusia, melainkan wahyu dari Tuhan yang benar. Dengan suara bergetar, Umar berkata, "Sungguh ini bukan perkataan manusia. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada." Khabbab yang sejak tadi bersembunyi keluar dan berkata dengan penuh harap, "Bergembiralah, wahai Umar." Rasulullah berdoa agar Allah memuliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar, engkau atau Abu Jahal. Tampaknya doa itu untukmu. Umar pun segera berangkat menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul diam-diam. Ketika sampai di sana, para sahabat ketakutan melihat Umar datang dengan pedang di pinggang. Tetapi Rasulullah berkata, "Biarkan dia masuk. Jika Allah menghendaki kebaikan baginya, dia akan menerimanya." Umar masuk, dan ketika bertemu Nabi, ia berkata dengan suara berat, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."
Maka Rasulullah berseru dengan takbir, Allahu Akbar. Para sahabat yang mendengar takbir itu pun ikut bertakbir hingga suara mereka menggema di seluruh Makkah. Hari itu menjadi hari kemenangan besar bagi kaum muslimin. Setelah mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung berubah. Jiwa pemberani dan keras yang dulu digunakan untuk menentang Islam, kini digunakan untuk membela Islam dengan sepenuh hati. Rasulullah dan para sahabat saat itu masih bersembunyi dalam dakwah karena tekanan Quraisy yang kejam. Namun Umar berkata dengan suara lantang di hadapan mereka, Wahai Rasulullah, bukankah engkau berada di atas kebenaran? Rasul menjawab, benar. Bukankah orang-orang musyrik itu berada di atas kebatilan? Rasul menjawab, benar. Maka Umar berkata, lalu mengapa kita harus bersembunyi? Rasulullah tersenyum mendengar kalimat itu, dan hari itu menjadi awal Islam diserukan secara terbuka di hadapan kaum Quraisy dengan Umar di barisan terdepan. Setelah keluar dari rumah Dar al-Arqam, Umar berkata kepada para sahabat, Demi Allah, aku tidak akan bersembunyi. Aku akan membuat seluruh Quraisy tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Ia kemudian berjalan menuju Ka'bah, di mana para pembesar Quraisy biasa berkumpul. Di sana ada Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan beberapa pemuka lainnya. Umar dengan gagah berdiri di tengah mereka dan berkata dengan lantang, Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang Quraisy terkejut. Mereka memandang Umar dengan wajah marah dan tidak percaya. Lalu mereka serentak berdiri dan menyerangnya. Umar berkelahi sendirian melawan banyak orang. Ia dipukul, dijatuhkan, namun tetap bertahan dengan tubuh besar dan tenaganya yang kuat. Riwayat menyebutkan bahwa Umar berkelahi hingga matahari hampir tenggelam dan ia tidak tumbang. Akhirnya, ia duduk dengan dada terengah-engah memandang mereka, lalu berkata, Lakukanlah apa yang kalian suka. Demi Allah, jika jumlah kami 300 orang, pasti aku akan memerangi kalian sampai salah satu dari kita binasa. Kata-kata itu membuat mereka mundur. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Sejak hari itu, kaum muslimin mulai berani salat di dekat Ka'bah secara terbuka karena keberanian Umar. Berita masuk Islamnya Umar menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Orang-orang Quraisy berkata, Umar telah berpaling dari agama nenek moyangnya. Sebagian kaum muslimin yang dahulu bersembunyi pun merasa seakan mendapat kekuatan baru. Hingga seorang sahabat berkata, Sejak Umar masuk Islam kami menjadi kuat. Kami tidak lagi takut berjalan di Makkah dan menampakkan agama kami. Dalam satu riwayat, setelah dari Ka'bah, Umar mendatangi rumah Abu Jahal bin Hisham, orang yang paling keras menentang Nabi, sekaligus kerabat dari pihak ibunya. Umar mengetuk pintu. Abu Jahal keluar dan bertanya, Ada apa, wahai anak saudaraku? Umar berkata dengan tegas, Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Abu Jahal terkejut, lalu menatap Umar dengan marah. Ia berkata dengan suara dingin, Celaka engkau, wahai Umar. Apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Umar menjawab dengan mantap, Ya, aku telah beriman kepada Allah yang Esa dan Muhammad utusannya. Abu Jahal pun menutup pintu dengan wajah murka. Namun Umar tidak peduli. Ia terus mendatangi satu persatu pembesar Quraisy seperti Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, dan Utbah bin Rabi'ah hanya untuk mengatakan satu kalimat yang sama, Aku telah masuk Islam. Mereka semua terkejut karena orang sekuat dan setegas Umar kini berdiri di pihak Nabi Muhammad. Setelah kejadian itu,
Rasulullah memberi Umar julukan Al-Faruq, yang berarti pemisah antara yang hak dan yang batil. Karena dengan Islamnya Umar, jelaslah perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Masuk Islamnya Umar adalah salah satu kemenangan besar pertama dalam sejarah Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah meneguhkan Islam dengan Umar bin Khattab. Hadits riwayat Tirmidzi. Setelah Umar masuk Islam, keadaan kaum muslimin berubah drastis. Sebelumnya mereka selalu bersembunyi saat sholat, takut akan gangguan Quraisy. Namun kini, berkat keberanian Umar dan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, umat Islam mulai beribadah secara terbuka. Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau dan kita semua berada di atas kebenaran? Mengapa kita harus sembunyi?" Rasul menjawab, "Benar wahai Umar." Maka Umar berkata, "Demi Allah, kita akan keluar." Umar kemudian memimpin dua barisan kaum muslimin menuju Ka'bah, satu dipimpin olehnya dan satu lagi oleh Hamzah. Mereka berjalan terang-terangan di hadapan Quraisy, lalu salat di hadapan Ka'bah. Penduduk Makkah tertegun, tak ada yang berani menghalangi. Sejak hari itu umat Islam mulai berani menampakkan ibadah mereka. Setiap kali orang Quraisy mencoba menghina Rasulullah, Umar selalu menjadi orang pertama yang membela Nabi dengan tegas. Ia tidak segan menghadapi siapapun, bahkan para pembesar Quraisy. Dalam satu riwayat, pernah seorang kafir Quraisy mencaci Nabi di dekat Ka'bah. Umar langsung memukulnya hingga jatuh, lalu berkata, "Celakalah engkau. Apakah engkau menghina utusan Allah?" Keberanian Umar membuat banyak orang Quraisy enggan lagi mengganggu kaum muslimin di depan umum. Bahkan ada pepatah di masa itu yang terkenal di kalangan Quraisy, "Sejak Umar masuk Islam, kami tak lagi berani mengganggu orang Islam di jalan." Meski sebagian besar masih disiksa, terutama kaum lemah seperti Bilal dan Ammar bin Yasir, namun kehadiran Umar menjadi sumber kekuatan moral bagi mereka. Ia sering membantu kaum muslimin yang tertindas dan menegur orang Quraisy yang menyiksa budak karena keimanan mereka. Umar juga menjadi pelindung bagi mereka yang ingin mendengar Al-Quran dari Rasulullah. Ia menemani mereka diam-diam menuju rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat Nabi mengajar. Beberapa tahun kemudian, setelah siksaan Quraisy semakin kejam, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Mereka diperintahkan agar pergi diam-diam, agar tidak ditangkap. Namun Umar bin Khattab tidak seperti yang lain. Ia memilih berhijrah secara terang-terangan. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ketika kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi, Umar keluar dengan pedang di pinggang, busur di punggung, dan anak panah di tangan. Ia berkeliling di sekitar Ka'bah, lalu berseru dengan suara lantang di hadapan para pemuka Quraisy, "Barang siapa ingin membuat ibunya kehilangan anak, istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silakan hadang aku di balik lembah ini. Tidak ada satupun yang berani menghadang." Umar pun berjalan tenang meninggalkan Makkah menuju Madinah, seorang diri, dan dengan langkahnya itu, Islam seakan meninggalkan Makkah dengan kepala tegak. Setelah tiba di Madinah, Umar menjadi salah satu penopang utama umat Islam. Ia ikut dalam setiap peperangan bersama Rasulullah, Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peristiwa besar lainnya. Ia dikenal sangat patuh kepada Rasulullah, namun juga berani mengemukakan pendapat. Beberapa kali pendapat Umar diwahyukan oleh Allah dalam bentuk ayat Al-Quran, seperti tentang tabir bagi istri Nabi dan tentang larangan salat bagi orang mabuk.
Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di kota Madinah, rumah Rasulullah dipenuhi para sahabat yang gelisah. Beberapa hari terakhir, kondisi beliau semakin lemah setelah lama menahan sakit kepala dan demam tinggi. Rasulullah sempat keluar ke masjid beberapa kali untuk memimpin salat, namun kali ini beliau sudah tidak sanggup. Beliau menyandarkan tubuhnya di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, lalu dengan lembut berdoa, "Bersama Ar-Rafiq al-Ala, teman yang tertinggi, alaih." Dan dengan kalimat itu, ruh suci Rasulullah pun keluar dengan tenang. Berita wafatnya Rasulullah cepat menyebar ke seluruh Madinah. Para sahabat berlarian menuju masjid, menangis, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Umar bin Khattab, yang sangat mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri, tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia berdiri di masjid dengan pedang terhunus, matanya merah, wajahnya tegang, lalu berteriak di hadapan orang banyak, "Demi Allah, siapapun yang mengatakan Muhammad telah mati akan kupenggal lehernya." Rasulullah tidak mati. Beliau hanya pergi seperti Musa yang meninggalkan kaumnya lalu akan kembali. Tangkis sahabat semakin menjadi-jadi. Tak seorang pun berani mendekati Umar. Ia terus berjalan mondar-mandir dengan penuh emosi dan air mata yang tertahan. Di saat keadaan kacau itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari rumahnya di Sun. Ia masuk ke kamar Aisyah, melihat jasad Rasulullah yang telah terbaring, lalu menyingkap kain dari wajah beliau. Abu Bakar menunduk, mencium kening Rasulullah sambil berkata pelan, "Demi ayah dan ibuku untukmu, wahai Rasulullah, engkau telah memilih tempat yang terbaik di sisi Allah. Tidak ada lagi kesedihan setelah hari ini." Kemudian Abu Bakar keluar ke masjid dan melihat Umar masih berteriak. Ia berkata dengan tenang namun tegas, "Duduklah, wahai Umar." Namun Umar tidak mau diam. Lalu Abu Bakar naik ke mimbar dan berseru dengan suara yang kuat, namun bergetar oleh tangis, "Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu ia membaca ayat dari surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa'in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Maka apakah jika ia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Ketika Umar mendengar ayat itu, seolah seluruh kekuatannya hilang. Kakinya gemetar, pedangnya jatuh dari tangan, dan ia berkata dengan suara yang pecah, "Demi Allah, seakan-akan aku baru pertama kali mendengar ayat itu. Kakiku tidak lagi sanggup berdiri." Ia pun duduk dan mulai menangis terisak, menyadari bahwa Rasulullah benar-benar telah kembali ke sisi Allah. Tangis itu bukan hanya karena kehilangan seorang nabi, tetapi kehilangan guru, pemimpin dan sahabat yang paling dicintainya. Hari itu Madinah diliputi kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaum muslimin menangis hingga suara mereka terdengar di seluruh penjuru kota. Umar bin Khattab berjalan dengan langkah lemah menuju rumah Rasulullah. Ia duduk di dekat jasad beliau, menatap wajah Nabi yang tenang dan berkata pelan, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai setelah Allah dan diriku sendiri." Itulah hari di mana hati Umar bin Khattab benar-benar hancur. Namun dari kesedihan itulah lahir kekuatan baru. Karena setelah itu, Umar bangkit untuk menjaga Islam yang telah diwariskan oleh Nabi dengan penuh keteguhan. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin di Madinah mengalami kekosongan besar. Banyak sahabat yang terpukul dan bingung siapa yang akan memimpin umat. Saat itu,
kaum Ansyar dan Muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan pemimpin. Di tengah perdebatan itu muncul dua tokoh besar, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kaum Ansyar sempat mengusulkan agar pemimpin berasal dari mereka. Namun Abu Bakar mengingatkan bahwa Rasulullah bersabda, para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Umar lalu berdiri dan berkata dengan lantang, "Wahai kaum Ansyar, kalian adalah penolong Allah dan Rasul-Nya. Namun urusan kepemimpinan harus diserahkan kepada orang Quraisy. Maka aku membayat Abu Bakar." Umar pun menggenggam tangan Abu Bakar dan menyatakan baiat di hadapan semua orang. Kaum muslimin yang lain mengikuti. Dari sinilah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama Islam dan Umar menjadi penegak utama kekhalifahannya. Sejak hari pertama kekhalifahan Abu Bakar, Umar menjadi pendamping setia, penasihat bijak dan penjaga keputusan. Abu Bakar sering berkata, "Ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu dengan Umar." Setiap keputusan besar Abu Bakar selalu dikonsultasikan dengan Umar, karena pandangan Umar terkenal tajam dan penuh hikmah. Setelah wafatnya Rasulullah, sebagian suku Arab murtad dan menolak membayar zakat. Ada pula yang mengaku Nabi seperti Musailamah Al-Kadzdzab dan Tulaihah Al-Asadi. Banyak sahabat khawatir bila kaum muslimin kembali lemah. Umar semula menyarankan Abu Bakar agar menunda peperangan dengan alasan menjaga persatuan. Namun Abu Bakar berkata dengan tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka menolak memberikan seutas tali unta yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karenanya." Umar pun terdiam lalu berkata, "Demi Allah, setelah aku melihat keteguhan Abu Bakar, aku tahu bahwa dialah yang benar." Sejak saat itu, Umar menjadi pendukung penuh kebijakan Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, Islam mulai berkembang keluar Jazirah Arab. Umar menjadi penasihat militer dan strategi, memberi saran dalam penunjukan panglima seperti Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Ia memiliki pandangan tajam tentang politik dan keamanan. Ketika Abu Bakar memutuskan mengirim pasukan ke Syam, Suriah, Umarlah yang menyusun urutan pasukan, menentukan jalur, dan mengatur pengganti di Madinah. Abu Bakar sangat mempercayai Umar, hingga ketika sakit menjelang wafat, Abu Bakar berkata kepada para sahabat, "Aku telah memikirkannya. Tidak ada seorang pun yang lebih kuat, lebih adil dan lebih jujur dalam urusan ini selain Umar bin Khattab." Ketika Abu Bakar menjelang wafat, ia menulis surat wasiat dan menyerahkan kepemimpinan kepada Umar. Di hadapan para sahabat, surat itu dibacakan. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Ini adalah wasiat Abu Bakar bin Abi Quhafah di akhir hidupnya, ketika ia akan meninggalkan dunia dan memasuki akhirat. "Aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah setelahku. Jika ia berlaku adil, maka itu karena aku telah mengenalnya demikian. Jika ia menyimpang, maka setiap jiwa hanya memikul dosanya sendiri. Aku telah berusaha memilih yang terbaik bagi kalian." Mendengar itu, kaum muslimin berkata, "Kami ridha dengan keputusan Abu Bakar. Kami ridha Umar sebagai khalifah." Ketika Abu Bakar wafat, Umar menangis tersedu-sedu di sisi jenazahnya. Ia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah yang terbaik setelah Rasulullah. Engkau lembut namun tegas, kuat namun penyayang, dan engkau telah memikul beban yang berat hingga akhir hayatmu." Tangisan itu bukan hanya karena kehilangan sahabat, tetapi karena Umar tahu, mulai hari itu, beban kepemimpinan umat Islam kini berada di pundaknya sendiri.
Umar memimpin dengan ketegasan, keadilan dan kesederhanaan yang tak tertandingi. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari rakyatnya, bahkan sering berkata, "Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin atas manusia jika aku sendiri tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Umar selalu berkeliling malam hari di kota Madinah untuk melihat keadaan rakyatnya secara langsung. Tanpa pengawal, tanpa tanda kebesaran, hanya pakaian sederhana dan tongkat di tangannya. Suatu malam ia mendengar tangisan anak-anak dari sebuah gubuk. Setelah mendekat, ternyata ibu mereka sedang merebus air kosong. Ketika Umar bertanya, wanita itu berkata, "Aku merebus air agar anak-anakku berhenti menangis. Mereka lapar, tapi aku tidak punya makanan." Umar menangis seketika. Ia segera kembali ke gudang Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum di punggungnya. Ketika pelayannya menawarkan bantuan, ia berkata, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Ia memasak sendiri makanan itu dan menunggu anak-anak tadi tertidur kenyang. Setelah itu ia berkata lirih, "Mereka tidur kenyang malam ini, sedangkan aku belum tahu apakah Allah ridha kepadaku." Keadilan Umar menjadi legenda. Ia tidak membeda-bedakan antara rakyat biasa dan pejabat. Suatu ketika putra seorang gubernur Mesir memukul seorang rakyat biasa. Orang itu mengadu kepada Umar di Madinah. Maka Umar memanggil keduanya dan berkata kepada rakyat yang tertindas, "Pukul dia sebagaimana ia memukulmu dulu." Setelah rakyat itu melakukannya, Umar menatap gubernur Mesir dan berkata tegas, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Keadilan seperti inilah yang membuat kekuasaan Islam pada masa Umar meluas dengan cepat, mencakup Persia, Syam, Mesir, hingga sebagian wilayah Romawi Timur. Meski wilayah kekuasaan Islam sudah seluas kerajaan-kerajaan besar, Umar tetap hidup dalam kesederhanaan. Pakaiannya sering tambal sulam. Makanannya hanya roti kasar dan minyak zaitun. Ia tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Bahkan ketika utusan dari Persia datang menemuinya, mereka menemukannya tidur di bawah pohon kurma tanpa pengawal. Utusan itu berkata kagum, "Engkau memerintah dengan adil, maka engkau bisa tidur dengan tenang, wahai Umar." Menjelang akhir hidupnya, Umar sering berdoa dengan penuh kerendahan hati, "Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalan-Mu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasul-Mu." Sahabat-sahabat heran dengan doa itu. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin engkau mati syahid, padahal engkau berada di Madinah, bukan di medan perang?" Umar hanya tersenyum dan menjawab, "Jika Allah menghendaki, maka hal itu akan mudah baginya." Pada suatu subuh hari Rabu tahun 23 Hijriah, Umar keluar seperti biasa untuk mengimami salat subuh di Masjid Nabawi. Barisan kaum muslimin telah rapat di belakangnya, suasana tenang. Ketika Umar mengucapkan takbir dan mulai salat, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi menyelinap di antara jamaah. Ia membawa pisau bermata dua yang telah dioles racun. Tiba-tiba tanpa peringatan ia menikam Umar dari belakang, lalu menikam beberapa orang lainnya. Umar tersungkur ke tanah dengan luka dalam di bawah pusarnya. Darah mengalir deras. Dalam keadaan lemah, Umar masih sempat memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan memintanya untuk meneruskan salat menjadi imam. Salat pun diselesaikan dengan cepat, sementara Umar terbaring di barisan depan dengan wajah pucat. Setelah salat, Umar dibawa ke rumahnya. Luka di perutnya sangat parah. Setiap kali ia minum air, cairan itu keluar kembali dari lukanya. Ia menyadari ajalnya sudah dekat. Orang-orang menangis di sekelilingnya.
Umar berkata, "Jangan menangis untukku. Jika aku mati, maka itu karena aku telah memikul amanah yang berat dan aku berharap kepada Allah agar Dia menerima amal-amalku." Ketika ditanya siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya, Umar menjawab, "Aku tidak menunjuk siapapun, tapi aku serahkan kepada 6 orang yang Rasulullah ridai ketika wafat. Mereka yang termasuk dalam Asyrah Mubasyarah, 10 sahabat yang dijamin surga." Menjelang wafatnya, Umar berkata kepada putranya, Abdullah bin Umar, "Pergilah kepada Aisyah, sampaikan salamku, dan mintalah izin agar aku dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar." Abdullah pun pergi dan Aisyah berkata, "Aku telah menyiapkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi demi Umar, aku berikan tempat itu untuknya." Ketika Abdullah kembali dan menyampaikan kabar itu, wajah Umar tampak berseri. Ia berkata pelan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan doaku. Tidak ada yang lebih aku harapkan selain dikuburkan di samping 2 sahabatku." Beberapa saat kemudian, Umar mengucap kalimat syahadat dan ruhnya meninggalkan jasadnya dengan tenang. Beliau wafat pada usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Jenazahnya disalatkan oleh kaum muslimin dan dimakamkan di Madinah, di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar seperti yang ia pinta. Wafatnya Umar membuat seluruh Madinah berduka. Ia meninggalkan warisan besar berupa keadilan, sistem pemerintahan yang teratur, dan teladan dalam ketakwaan. Imam Asy-Sya'bi berkata, keadilan Umar lebih berharga daripada emas dunia seluruhnya. Dan Imam Malik pernah berkata, jika seseorang ingin melihat pemimpin sejati yang takut kepada Allah, maka lihatlah pada Umar bin Khattab. Begitulah akhir perjalanan hidup Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin yang dikenal tegas, adil dan penuh kasih terhadap rakyatnya. Dari seorang yang dahulu menentang Islam dengan pedang, menjadi pembela kebenaran dengan iman. Dari seorang yang ditakuti manusia, menjadi sosok yang ditangisi seluruh umat ketika ia wafat. Semoga kisah Umar bin Khattab mengingatkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja, dan kekuatan sejati bukan pada pedang, melainkan pada hati yang tunduk kepadanya. Terima kasih telah menonton kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif para sahabat Rasulullah lainnya.